Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang teori belajar dan motivasi. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran black box, proses perubahan tingkah laku sebagai misteri. Menurut perlakuan kreatif dan inovatif untuk mencapai tujuan. Proses pembelajaran sebagai sistem. Teori belajar. Teori atau dalil tentang suatu fenomena belajar bersifat pragmatik, eliptik, predictable, dan preskriptif. Belajar sebagai suatu proses kegiatan mental pada diri seseorang yang berlangsung dalam interaksi aktif individu dengan sumber belajar, sehingga menghasilkan perubahan yang relatif menetap atau pertahanan dalam kemampuan rentah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai hasil pelajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara tidak sadar. Memerlukan kesadaran individu sehingga terjadi interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan kumulatif, berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. Teori belajar kognitisme. Belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman, bukan perubahan tingkah laku dan tidak selalu dapat diamati. Setiap orang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar terjadi bila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Teori motivasi. Proses motivasi yaitu diarahkan untuk mencapai tujuan untuk dipandang sebagai power yang menarik individu. Fungsi motivasi yang pertama, pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, menentu arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menyeleksi perbuatan, mendorong usaha untuk mencapai prestasi. Bentuk motivasi. Motivasi mahasiswa berbeda-beda. Motivasi tidak timbul tiba-tiba, tapi motivasi harus ditimbulkan oleh dosen. Cara menumbuhkan motivasi. Yang pertama, memberikan angka, yaitu objektivitas. Yang kedua, memberikan hadiah. Sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa, hadiah. Kompetensi. Untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Yang keempat, ego involvement. Menumbuhkan kesadaran dalam diri agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai suatu ketenangan, sehingga mahasiswa bekerja keras dengan harga dirinya sebagai jaminan. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang teori belajar dan motivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.